Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan membacakan visi misi STT Aletheia Lawang. Visi: menjadi lembaga pendidikan teologia yang mengembangkan studi bibika dan teologi reform yang unggul dalam bidang pengembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis pengembalaan yang biblikal dan berwawasan reform. 2. Menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis pengembalaan yang biblikal berwawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pengembalaan dan pemberdayaan lembaga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Mari kita menentukan hati kita sejenak untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah dengan sikap penyembahan, dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita, karena Dialah yang layak menerima segala pujian, worthy of worship. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad song we can sing, worthy of all of the offering we bring. You are glory, Father, Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy, worthy and wonderful, worthy of
and praise. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Oleh karena hal ini, biarlah setiap kita yang menjadi anak-anaknya, kita juga mau mengabdikan diri sebagai seorang hamba yang setia kepada Tuhan, the servant king. Our God, the servant King, He calls us not to follow Him, to bring our life as a daily offering of worship to the servant King. Nest in the garden of death, my heavy love you chose to bear, and God with sorrow was torn. Yet not my will, but yours He said. This is our God, the servant King. He calls us not to follow Him, to bring our life as a daily offering of worship to the servant King. Come see His head and His feet, the scandalous street of sacrifice, and that flung star into space, to cruel nails surrender. This is our God, the servant King. He calls us not to follow Him, to bring our life as a daily offering of worship to the servant King. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan pembacaan bertanggapan yang terambil dari Mazmur 130 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dari jurang kesusahan aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah seruanku, perhatikan permohonanku. Jika Engkau terus mengingat dosa kami ya Tuhan, siapakah dapat tahan? Tetapi Engkau suka mengampuni supaya orang menjadi takwa. Aku menantikan bantuan Tuhan, janjinya aku harapkan. Aku
Aku merindukan Tuhan lebih dari seorang peronda merindukan fajar. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat-Nya, sebab Ia tetap mengasihi dan selalu siap menyelamatkan. Ia akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Dan mari kita bacakan bersama-sama petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebagai seorang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita disebut sebagai seorang murid. Oleh sebab itu, marilah dedikasikan hidup kita sebagai seorang murid yang sejati untuk terus memiliki komitmen yang setia di dalam melayani Tuhan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di sepanjang zaman dan di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap dalam posisi berdiri, mari kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pembentukan karakter setiap mahasiswa STT Aletheia, supaya kita sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menjadi calon-calon hamba Tuhan yang berintegritas, supaya dapat menjadi kesaksian yang hidup bukan hanya ketika kita berkhotbah, melainkan keseluruhan hidup kita. Kita juga berdoakan untuk setiap dosen-dosen kita yang dalam keadaan kelemahan tubuh dalam masa pemulihan, untuk Bapak Martin, untuk Ibu Febi, dan untuk Pak Iskandar. Kita juga berdoa untuk Pak Petrus, biarlah Tuhan terus pimpin untuk hamba-hambanya ini. Yang kedua, kita berdoa untuk program dari Lembaga Kristen Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu program Satu Dalam Kasih tahun 2022 di dalam membagikan Alkitab ke seluruh pelosok di Indonesia.
Kita berdoa supaya donasi yang dibutuhkan dapat terkumpul dengan baik, sehingga penyaluran Alkitab kepada setiap orang-orang yang membutuhkan dapat didistribusikan dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa dan saya akan memimpinnya. Tuhan Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama beribadah. Kami bersatu hati berdoa untuk setiap kami semua mahasiswa-mahasiswi STT Aletheia ini ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan di dalam masa pembentukan kami di tempat ini. Kiranya kami bukan menjadi orang-orang ketika kami lulus kami hanya mengetahui secara akademis saja, melainkan Engkau bentuk karakter setiap kami ini boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang berintegritas ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk mematikan segala ego kami, untuk mematikan segala keinginan-keinginan daging yang terus-menerus melawan setiap kami ya Tuhan. Tolong setiap kami untuk sungguh-sungguh mengalami proses pembentukan, walaupun hal itu tidak mudah, tetapi kami mau percaya bahwa di dalam Tuhan akan memampukan setiap kami, bahkan akan memperlengkapi setiap kami, sehingga lewat apa yang kami lakukan dalam pelayanan, lewat kehidupan kami boleh menjadi kemuliaan, boleh menjadi berkat buat setiap jemaat yang kami layani nantinya. Kami juga berdoa untuk setiap dosen-dosen yang ada di tempat ini, Engkau tolong setiap mereka, terus Tuhan pelihara setiap mereka, bahkan setiap mereka yang lemah tubuh, mengalami sakit penyakit, kami juga terus berdoa, kiranya Tuhan pulihkan setiap mereka. Untuk Pak Martin, untuk Bu Febi, kami juga terus mendoakan untuk kesehatan Pak Iskandar maupun Pak Petrus. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa bersama-sama untuk program daripada Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu program Satu Dalam Kasih dalam tahun 2022 ini, dalam penyaluran Alkitab ke berbagai pelosok di Indonesia ini. Tolong ya Tuhan, melalui program ini biarlah boleh sungguh-sungguh Injil Kristus, Alkitab disebarluaskan kepada mereka-mereka yang belum memiliki Alkitab, supaya banyak jiwa yang boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan lewat pembagian Alkitab yang dilakukan oleh LA ini. Tolong mereka ya Tuhan, di dalam kebutuhan dana yang dibutuhkan, biarlah Tuhan juga gerakan setiap orang-orang yang ada baik di Indonesia maupun di luar Indonesia untuk berbagi kasih melalui donasi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa syafaat ini dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Andri Ligawan Saputra MTH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan mengumpulkan kita pada hari ini di dalam perenungan firman Tuhan. Saya ajak kita sekalian mari berdoa sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu di tengah dunia yang saat ini digemparkan oleh banyak hal, situasi yang memberikan kami sebuah gambaran keterbatasan kami dan keberadaan Allah yang sangat besar, dan kami jauh begitu kecil di hadapan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan di tengah hiruk pikuk yang terjadi di tengah kehidupan ini. Tiba saatnya kami ingin belajar firman Tuhan, dan zaman yang terus berubah dalam perkembangan yang ada. Kami berdoa berseru kepada-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, teguhkanlah kami kembali akan panggilan, akan identitas kami sebagai murid-murid-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa, kami mohon rahmat dan hikmat-Mu dalam perenungan pada hari ini, yang boleh mengukuhkan kami sekalian di tengah dunia ini. Dan kiranya Roh Kudus boleh menuntun kami dalam kebenaran yang sejati itu. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu murid Kristus dalam revolusi digital, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang kelima. Kita melihat suatu fenomena di mana dunia ini terus melukiskan sebuah revolusi di dalam digital. Kita melihat bagaimana topik-topik, bagaimana perkembangan yang terjadi pada saat ini. Era digitalisasi itu sangat gencar dibicarakan di mana-mana. Dan pada hari ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai murid Kristus di dalam era revolusi digital pada saat ini, kita boleh dipanggil kembali, mengerti kembali akan panggilan dan identitas kita sebagai murid Kristus di tengah dunia ini. Kita tentunya familiar dengan ungkapan-ungkapan
yang namanya metaverse yang banyak dibicarakan pada saat ini. Kita melihat bagaimana metaverse itu menggambarkan atau melukiskan sebuah eksistensial, sebuah keberadaan, sebuah dunia yang sempurna itu. Kita menemukan ini adalah topik yang banyak dibicarakan di mana-mana. Bahkan bagaimana gereja dan bagaimana orang-orang percaya itu bisa hidup di dalam dunia ini dan boleh melayani satu dengan lain di dalam dunia ini. Dan banyak di kalangan anak muda juga bergumul di dalam dunia metaverse ini, di mana dunia ini digambarkan penuh dengan keindahan, di mana penuh dengan keragaman di situ, penuh dengan keindahan yang luar biasa. Namun sebelum jauh merenungkan itu, rekan-rekan sekalian, saya ajak kita coba merenung satu hal. Saya ajak kita merenung jauh ke belakang di sana. Sebuah tokoh di dalam perjalanan sejarah menggambarkan ada dalam dunia ide, di mana dunia ide itu dunia yang sempurna, dunia yang penuh dengan melampaui segala akal dan pikiran manusia, di mana di dalam dunia ide itu adalah adanya kesempurnaan, tidak ada batasan-batasan tertentu di dalam hidup manusia. Dan kita melihat gambaran dari dunia ide itu direalisasikan atau dijadikan sebuah realitas baru. Realitas non-fisik, saya katakan metaverse itu gambaran dari realitas non-fisik yang sedang dibicarakan atau sedang digemari oleh banyak orang pada saat ini. Namun sangat disayangkan tidak sedikit orang di dalam pergulatan realitas non-fisik yang sempurna itu, yang digambarkan di dalam dunia ide dan direalisasikan dengan realisasi non-fisik itu, penuh dengan kesempurnaan itu. Namun sangat disayangkan tidak sedikit orang bergumul atau lari ke dalam dunia non-fisik itu karena ketidaksempurnaan realitas fisik. Kita melihat bahwa realitas fisik pada saat ini di dalam dunia kita saat ini penuh dengan ketidaksempurnaan, di mana keragaman bukan menjadi keindahan, di mana kekayaan dan keindahan dunia ini dilukiskan dengan penuh dengan kekacauan, sehingga dunia non-fisik itu menjadi idaman bagi banyak orang. Dan ketidaksempurnaan realitas fisik itu menjadi salah satu landasan seseorang mengejar realitas non-fisik, yaitu dunia metaverse itu yang menjadi perwujudan dunia ide yang indah itu. Dan inilah dunia kita pada saat ini, rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa dunia kita ini, realitas fisik ini menjadi dunia yang penuh dengan lika-liku hiruk pikuk yang terjadi. Banyak hal di dalamnya, banyak pergumulan, banyak tangisan, banyak penderitaan di dalamnya, sehingga orang takut berhadapan dengan realitas fisik pada saat ini. Sehingga realitas non-fisik, yaitu digambarkan di dalam dunia metaverse itu, yang sempurna, yang indah itu, menjadi ajang pelarian orang-orang yang takut menghadapi realitas fisik pada saat ini. Kita tahu realitas fisik pada saat ini di mana kita berada itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Namun saya ajak kita kembali pada saat ini, apa yang kita lakukan di tengah dunia yang berkembang, revolusi digital yang menekankan realitas non-fisik yang sempurna itu. Jangan kita benturkan dengan realitas fisik pada saat ini yang tidak sempurna. Namun kita bertanya dan kita kembali merenungkan, jikalau realitas non-fisik itu adalah sesuatu yang sempurna, yang indah, di mana seseorang bisa saling merangkul satu dengan yang lain. Saya ajak kita pada hari ini rekan-rekan sekalian untuk merenungkan kembali bahwa Tuhan juga berkarya di dalam realitas fisik ini. Dan kita dipanggil di dalam realitas fisik ini untuk menghadirkan kesempurnaan Allah itu di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat itu semua di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang kelima, yang boleh menjadi perenungan kita pagi hari ini. Agar kita diingatkan di dalam revolusi digital ini, kita murid-murid Kristus tidak juga melupakan realitas fisik yang kita hadapi pada saat ini. Kita tidak lagi mengejar realitas non-fisik dan melupakan realitas fisik yang Tuhan izinkan di dalamnya. Saya ajak kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat kelima di dalam kitab suci kita. 1
1 Petrus pasal yang kedua ayat kelima, demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Saya ajak kita melihat ada dua bagian besar yang kita akan renungkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat kelima ini. Yang pertama itu menekankan kaitan ayat kelima ini dengan ayat yang kedua dengan ayat yang keempat, yang menekankan aspek identitas kita sebagai murid Kristus yang dipanggil di dalam realitas fisik ini di tengah revolusi digital yang pada saat ini berkembang. Dan yang bagian kedua saya ajak kita merenungkan di dalam ayat kelima ini yang melihat di dalam ayat ke-9 yang dikaitkan dengan ayat 9 hingga ayat 10 yang menekankan aspek panggilan kita sebagai murid Kristus di dalam realitas fisik pada saat ini. Yang pertama kita akan melihat bagaimana ayat kedua, ayat keempat digambarkan di sana. Ayat kedua, ayat keempat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ini dikatakan di sana, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kita melihat ayat kedua, ayat keempat ini di dalam kacamata ayat kelima, kita menemukan ayat kedua digambarkan di sana, bahwa mereka metafor yang dipakai itu seperti bayi yang baru lahir. Kita tentunya ketika melihat merenungkan ayat kedua ini, kita menemukan satu hal yang unik, bahwa di sini penulis Petrus ini menggambarkan bahwa kita yang dilahirkan di dalam Kristus, kita yang mengalami kelahiran baru itu digambarkan di dalam ayat yang kedua itu. Kita mengalami kelahiran baru menjadi ungkapan identitas kita yang baru. Lalu dikatakan di sana lahir baru ini merujuk kepada sebuah proses metamorfosis kerohanian dan iman dalam karya penyelamatan Allah. Dan yang menariknya di dalam ayat kedua hingga ayat keempat ini, di dalam ayat ketiga hingga ayat keempat, menegaskan bagaimana Kristus menyatukan bentuk yang nyata, merupakan bentuk yang nyata dari kasih Allah. Dan mereka yang di dalam Kristus itu akan memperoleh kehidupan, kita lihat di dalam ayat keempat. Dan ketika kita merenungkan ayat kedua, sampai ayat keempat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ini, kita menemukan bagaimana Petrus ini menggambarkan, penulis Petrus ini menggambarkan orang-orang yang di dalam Kristus akan kembali dilahirkan kembali di dalam Dia melalui karya Roh Kudus tentunya. Dan ketika kita memahami karya penyelamatan Allah yang dikerjakan di dalam Kristus itu, dan kita kembali melihat ayat yang kelima, itu menjadi menarik. Ketika ayat kelima ini kita kaitkan dengan ayat kedua hingga ayat keempat tadi, kita kembali di dalam ayat kelima, kita renungkan mengenai identitas ini. Kita menemukan dua hal yang indah di sana. Yang pertama, kehidupan kita ini mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Yang kedua, kita menemukan kembali arti kehidupan yang sebenarnya. Sehingga rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, dalam perenungan yang pertama ini saya ajak kita benar-benar melihat siapa diri kita dan identitas kita itu jelas. Identitas kita jelas, kita adalah di dalam Kristus dan kita dibaharui di dalam Kristus agar kita menemukan kembali diri kita seperti apa. Agar di tengah revolusi digital ini kita tidak mengizinkan dunia ini menilai diri kita dan kita menjadi seperti gambaran dari dunia ini. Coba kita renungkan jauh di dalam dunia realitas fisik ini. Bagaimana kita menggambarkan diri kita sekalian? Tentunya banyak aspek kita coba menggambarkan diri kita. Di dalam pergumulan saat ini kita lihat bagaimana banyak orang jadi pergulatan di dalam dunia media, rekan-rekan sekalian, mengenai tentang orang-orang yang memamerkan harta kekayaan dan sebagainya melalui dunia digital ini. Dan kita tentunya di dalam pergumulan itu berusaha untuk menjadi seperti gambaran dunia ini, bahwa kita menjadi manusia seutuhnya ketika kita memiliki ini dan itu. Kita menjadi manusia seutuhnya, identitas kita dinilai dari apa yang kita miliki atau apa yang bisa kita lakukan.
Misalnya saya ajak kita merenungkan sebagai kehidupan mahasiswa di sini, kita selalu menjadikan satu sosok itu sebagai idola kita dan bahkan kita mau jadi seperti dia. Itu kan kembali menjadi pergumulan identitas kita di dalam ayat kelima ini, yaitu apakah kita sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus itu. Kita menemukan arti kehidupan kita, kita menemukan identitas kita. Sehingga persoalan-persoalan eksistensial itu bisa diselesaikan di dalam Kristus. Karena dia adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna itu, dan kita menemukan kembali gambar rupa yang sempurna mengenai diri kita di dalam dia. Sehingga karya penyelamatan Allah itu menjadi sempurna ketika kita di dalam Kristus, dan kita memahami siapa diri kita di dalam karya itu dan di dalam Kristus itu sendiri. Kita tidak lagi menilai diri kita begitu kecilnya dibandingkan orang lain, sehingga kita takut menghadapi realitas fisik pada saat ini. Kita berusaha lari dari realitas fisik ini menuju realitas non fisik yang sempurna itu, di mana kita berusaha di dalam realitas non fisik yang sempurna itu untuk menggambarkan diri kita yang kita tolak di dalam dunia realitas fisik pada saat ini. Kita terima di dalam realitas non fisik yang sempurna itu. Jadi kita takut menghadapi dunia saat ini, kita berusaha lari di dalam dunia digital yang sempurna itu, agar kita menemukan diri kita seperti apa. Saya tidak sedikit menemukan di dalam pergulatan pelayanan, rekan-rekan sekalian, orang berusaha menggambarkan dirinya di dalam dunia non fisik itu, dunia digital itu, di mana ketika kita membaca internet, Facebook, Instagram, WA dan sebagainya, WA status, kita menemukan bagaimana orang itu mengidentifikasi dirinya atau menilai identitas dirinya, dia lukiskan di sana. Dia lukiskan dirinya di dalam dunia digital yang sempurna itu karena ada ketakutan dia mengungkapkan dirinya di dalam dunia realitas saat ini. Ini sangat-sangat menyilukan, rekan-rekan sekalian. Orang takut lagi untuk berbicara di dalam dunia ini, menemukan kembali dirinya, menerima dirinya, dan dia lari di dalam dunia fisik ini menuju dunia non fisik itu. Kita melihat berapa sering kita menggunakan media-media yang ada, dunia sosial yang ada. Ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, kita tidak mencari orang-orang yang ada di dalam dunia realitas fisik ini. Kita berusaha mencari simpati di dalam dunia realitas non fisik itu. Saya kadang agak sedih ketika dalam perenungan pelayanan di gereja, rekan-rekan sekalian, orang menulis status, saya galau, saya butuh ini, saya butuh itu, digambarkan di dalam realitas non fisik itu. Orang berusaha menjadi dirinya di dalam realitas non fisik. Bahkan coba saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, seberapa sering kita selfie dan kita upload di dalam dunia non fisik itu? Di dalam Instagram kita mewujud selfie dan sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita benar-benar sudah menerima diri kita di dalam realitas fisik ini? Atau kita sedang menggunakan realitas non fisik itu menjadi pelarian bagi kita karena ketakutan kita diterima di dalam realitas non fisik ini. Sehingga tidak sedikit orang yang terluka di dalam dunia realitas fisik ini melarikan diri ke dalam dunia realitas non fisik itu. Gambaran-gambaran tentang dirinya diungkapkan, diumbar di dalam realitas non fisik itu. Itu tidak salah, namun menjadi pertanyaan apakah identitas kita ini jelas di dalam realitas fisik ini. Karena bukankah Kristus juga mendamaikan realitas fisik dan realitas non fisik itu di dalam dirinya. Nah, pertanyaan bagi kita yang menggunakan media sosial pada saat ini, melukiskan diri kita, atau kita sedang bergumul, kita ungkapkan di dalam itu. Atau kita berusaha menjustify diri kita di dalam dunia non fisik tadi. Menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, rekan-rekan sekalian. Di dalam ayat kelima ini kita melihat di dalam perspektif yang kita kaitkan di dalam ayat kedua hingga ayat keempat. Sudahkah kita mengerti identitas kita di dalam Kristus itu? Jikalau belum, mari saya ajak kita pada pagi hari ini merenungkan kembali identitas kita
di dalam Kristus itu. Jikalau belum, tidak ada kata terlambat untuk kita merenungkan kembali identitas diri kita. Bagaimana ketidaksempurnaan kita diterima oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia tidak menilai siapa diri kita sehingga membuat kita takut untuk menghadapi kehidupan fisik pada saat ini. Kita mulai bertanya kepada diri kita, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain dan kita coba lari dari kenyataan dunia ini menuju kepada dunia non-fisikal itu. Dan kita merasa di dalam dunia non-fisik itu kita bisa menjadi diri kita. Dan kita menjadi seperti yang kita bayangkan, namun kita lupa. Pada saat ini kita hidup di dalam dunia fisik. Dan kita harus renungkan baik-baik. Kita tidak perlu membenturkan dunia non-fisik maupun dunia fisik pada saat ini. Namun kita bertanya, jikalau dunia non-fisik itu pun kita bisa menjadi diri kita, menemukan keindahan dan kekayaan dan kesempurnaan itu, mengapa tidak di dalam dunia fisik ini kita menjadi agen yang menyempurnakan dunia fisik ini, yaitu menjadi murid-murid Kristus dan kita berkarya bagi kemuliaan namanya. Yang kedua, saya ajak kita melihat di dalam ayat ke-9, ayat ke-10 mengenai panggilan di sana yang kita kaitkan nanti di dalam ayat yang ke-5. Di situ ayat ke-9, ayat ke-10 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita melihat ayat 9, ayat 10 ini nanti di dalam konteks ayat ke-5, selain identitas juga dibicarakan soal panggilan. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan di dalam Kristus, kita dipanggil untuk memproklamasikan Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita di dalam Dia, kita dilahirkan kembali di dalam Dia menurut karya Roh Kudus itu, dan kita juga dipanggil di dalam Dia untuk memproklamasikan siapa Kristus melalui hidup kita. Panggilan ini memang mengarah kepada sebuah identitas, namun tidak berhenti di sana. Kita dipanggil juga untuk bisa memproklamasikan identitas kita yang sudah dilahirkan di dalam Kristus itu, menjadi umat yang khusus itu untuk mempengaruhi dunia yang luas ini. Jadi kita seringkali berkata kekristenan itu eksklusif. Betul, kekristenan itu eksklusif di dalam hal-hal tertentu. Namun jangan lupa, kekristenan juga perlu merangkul orang-orang yang di luar sana dan merangkul alam semesta ini agar nama Tuhan bisa ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita dikatakan bahwa kita dikhususkan di dalam ayat ke-10 di sana digambarkan. Kamu dahulu bukan umat kepunyaan Allah, tapi sekarang kamu adalah orang yang dikasihi, umat dikasihi yang telah memperoleh belas kasihan di sana. Di dalam ayat 10 ini kita melihat suatu gambaran kembali di mana penulis Petrus menegaskan bahwa kita sebagai orang yang percaya tentunya kita ada perbedaan dengan dunia ini. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Allah di dalam Kristus. Kita adalah umatnya, digambarkan oleh penulis Petrus di dalam ayat ke-10. Kita yang dulu memperoleh murka, namun sekarang kita memperoleh belas kasihan. Dan mari bersama kita melihat ayat ke-9 hingga ayat ke-10 ini di dalam konteks ayat yang ke-5. Ayat ke-5 kita kembali melihat bagaimana penulis menggambarkan panggilan kita. Bahwa kehidupan kita dipanggil untuk menjadi pembangunan dan rumah rohani bagi mereka yang terhilang. Kehidupan kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus sebagai persembahan kepada Allah. Dan mari kita merenung sejenak rekan-rekan sekalian, sudahkah di dalam dunia fisik ini kita menjadi rumah pembangunan rohani bagi mereka yang terhilang? Apakah mereka yang terhilang pada saat ini melihat kehidupan kita, melihat identitas kita, menemukan kembali Kristus yang terluka, Kristus yang merangkuh keterbatasan itu agar kita sekalian dan dunia yang penuh dengan keterbatasan ini melihat Kristus yang merangkul mereka,
melalui kehidupan kita. Sehingga apakah kasih kita ini menjadi nyata di dalam hidup kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan dekapan kasih itu. Bukan kita lari di dalam dunia realitas fisik ini menuju realitas non fisik itu. Kita menjelaskan atau melukiskan Allah begitu indahnya di dalam realitas non fisik. Saya tanya kita sekalian tentunya seringkali share renungan-renungan di pagi hari. Kadang mengupload kalimat-kalimat yang begitu indahnya tentang Allah itu. Namun pertanyaannya, apakah kalimat yang begitu indah yang kita lukiskan di dalam dunia non fisik itu kita wujud nyatakan di dalam dunia fisik pada saat ini? Atau kita sedang lari di dalam tanggung jawab kita dan panggilan kita di dalam dunia fisik pada saat ini? Kita benar-benar harus mengerti, rekan-rekan sekalian, kita dipanggil menjadi agen perubahan dan merestorasi seluruh ciptaan Allah ini di dalam realitas fisik ini maupun realitas non fisik. Namun ketika kita merenungkan ini, kedua hal ini menjadi bagian yang penting untuk kita renungkan. Jangan memilih salah satu dan lari dari salah satunya. Dan di dalam ayat kelima ini, selain kita menjadi pembangunan rumah rohani dikatakan di sana, kehidupan kita juga dipanggil untuk menghadirkan Kristus sebagai persembahan kepada Allah. Ini luar biasa. Mari bersama kita renungkan kembali apa yang bisa kita lakukan di dalam dunia fisik pada saat ini. Kita tahu dunia fisik kita tidak sempurna. Namun kesempurnaan itu bisa ditemukan di dalam Kristus. Dan Kristus memanggil kita yang di dalam Dia itu untuk memproklamasikan dirinya di tengah dunia ini. Dunia ini penuh dengan luka, rekan-rekan sekalian. Kalau orang terluka itu butuh disembuhkan. Dan penyembuhan itu bisa ditemukan di dalam Kristus yang sudah terluka itu. Dan mari kita yang juga terluka, yang sudah disembuhkan di dalam Kristus, kita menjadi alat penyembuh bagi orang-orang yang terluka di dalam dunia ini. Bukan kita lari di dalam dunia ini. Saya ingat berapa waktu yang lalu saya ada pelayanan di satu gereja, rekan-rekan sekalian. Saya menarik ada seorang pianis di situ yang sedang bermain. Ternyata pianis itu tidak dapat melihat, tapi bisa main pianis. Nah, itulah anugerah Tuhan bagi dia. Saya ketika selesai pelayanan, saya bertanya kepada pianis itu, kok bisa melayani dan sebagainya. Dia tersenyum, akhirnya dia tetap tinggalin saya dan saya cari tahu lewat gembalanya. Saya tanya, siapa orang ini? Dikatakan itu orang dulu tidak bisa menerima dirinya. Dia berusaha lari dari kehidupannya. Bahkan dia sampai bertanya kepada Tuhan, apakah dia ini adalah orang yang tidak berguna di dalam dunia ini. Orang yang penuh dengan keterbatasan, tidak bisa melihat. Namun dia mengasah dirinya, dia menerima dirinya ketika dia tahu bagaimana Allah itu, Allah yang sempurna itu mau merangkul dia yang tidak sempurna itu. Dan di situ ada dekapan kasih Allah. Dia menemukan kembali identitasnya di dalam Kristus, bahwa dia adalah orang yang dikasihi Tuhan sekalipun dia tidak sempurna di dalam dunia fisik ini. Namun dia berkarya di dunia fisik ini di tengah ketidakmampuan dia dalam banyak hal, keterbatasan dia di dalam fisik itu sendiri. Namun dia berkarya demikian luar biasanya bagi kemuliaan Tuhan. Panggilan jelas di dalam kehidupannya. Sekalipun dia terbatas, dia menghadirkan Allah yang sempurna itu di tengah keterbatasan dirinya. Dan itu luar biasa. Mari saya ajak kita sekalian di dalam perenungan pada pagi hari ini, sudahkah kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita? Marilah kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Putra Allah itu, Yesus Kristus di tengah dunia ini. Dan yang ketiga, marilah kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah dan dengan menghadirkan kasih Allah dan menjadi agen perubahan di dalam dunia ini. Janganlah lari dari dunia fisik ini, rekan-rekan sekalian. Janganlah takut menghadapi realitas fisik pada saat ini. Sekalipun realitas fisik ini seringkali melukai kita sekalian. Bukankah juga Allah juga
datang dengan penuh dengan luka itu, agar kita yang terluka ini bisa pulih di dalam Dia. Dan panggilan kita saat ini, dunia ini penuh dengan luka. Dan kita sekalian akan masuk di dalam pelayanan ke depan. Banyak orang terluka di sana. Apakah kita mau datang di tengah luka-luka itu, dan kita menjadi penyembuh di sana, di dalam, dan dipakai oleh Kristus bagi kemuliaan namanya. Sebelum kita jauh melayani mereka yang terluka, sembuhkanlah luka di dalam diri kita. Temukan identitas kita, temukan panggilan kita kembali di dalam Kristus itu. Dan kita kembali berani menghadapi realitas fisik ini. Dan kita berkata, saya tidak takut menghadapi realitas fisik ini. Hadapilah orang-orang yang menyebalkan ada di sekitar kita, yang menghakimi dan ataupun menilai kita. Dan janganlah izinkan dunia ini mengecilkan diri kita di hadapan Allah. Karena kita di dalam Kristus itu menemukan kesempurnaan yang luar biasa di dalam Dia dan melalui Dia. Dan kita akan mempengaruhi dunia ini dengan luas. Revolusi digital bukan menjadi ajang pelarian bagi kita dari dunia fisik pada saat ini, tetapi menjadi ajang bagi kita untuk mengingat jikalau dunia non fisik itu pun bisa menjadi super indah itu. Mari kita menjadikan realitas fisik ini menjadi dunia yang indah juga. Sebagaimana pada akhirnya nanti dunia yang penuh dengan luka dan goresan ini akan menjadi cantik dan indah kembali melalui kita di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami terbatas. Kami juga mungkin menjadi pribadi-pribadi yang terluka di tengah dunia fisik ini, sehingga membuat kami gentar dan takut di dalam menghadapi dunia fisik ini. Namun Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami juga harus menemukan kembali identitas diri kami di dalam dunia fisik ini, sehingga kami dapat kembali merangkul diri kami di hadapan Allah di dalam Kristus Yesus. Kami juga kembali diingatkan akan panggilan kami untuk boleh menyempurnakan dunia fisik yang terluka ini menjadi dunia yang sempurna sampai Kristus yang boleh menyempurnakannya di dalam kedatangan yang kedua kalinya. Tolong kami ya Tuhan, kami serahkan perenungan kami di dalam-Mu, di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh terus memproses hidup kami. Kami boleh menjadi keindahan dan membawa keindahan itu di tengah dunia ini. Demi Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kita. Berikut ada laporan persembahan minggu lalu yang ditampilkan di slide. Dan juga untuk setiap jemaat yang mau memberikan persembahan via barcode maupun juga transfer bisa dilihat di layar masing-masing. Sebelum kita memasuki ruang ibadah, kita telah memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita atas kasih-Nya. Selain itu, mari kita juga mau menjadi agen-agen saluran berkat bagi setiap orang-orang di luar sana. Jadikan aku saluran berkat. Di jalan hidup berliku-liku, hanya sedih dan keluh. Di terang-Mu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidup bulan cahaya-Mu.
Marilah engkau saksi beriman teguh, bagailah aku jalan berkatmu, hidup bulan cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau pernah. Sebagai Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus menyuruh engkau, pakailah aku jalan berkatmu, hidup bulan cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau pernah. Mari kita masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Saudara Kevin Deron. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada masing-masing setiap kami ya Tuhan. Kini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, supaya persembahan ini bisa menjadi alat untuk memperluas kerjaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andri Ligawan Saputra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat Rekan-rekanku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan ambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.